Halo sobat, welcome back to my channel. MotoGP selalu menghadirkan cerita menarik di setiap musimnya, terutama ketika kita berbicara tentang sosok Marc Marquez. Pembalap Spanyol kini telah mencetak berbagai rekor luar biasa, termasuk dominasinya di MotoGP Amerika Serikat. Sejak pertama kali turun di kelas utama, Marquez telah menjadi raja di Circuit of the America atau yang kita sebut COTA, Austin. Lalu beberapa kali sebenarnya Marc Marquez juara di MotoGP Amerika Serikat. Marc Marquez tercatat telah memenangkan MotoGP Amerika Serikat sebanyak 7 kali di Circuit of the Americas. Sejak debutnya di MotoGP pada tahun 2013, Marquez langsung mencetak kemenangan perdananya di sirkuit ini. Ia kemudian mempertahankan dominasinya hingga 2018 sebelum akhirnya mengalami kecelakaan pada 2019. Meskipun sempat mengalami cedera panjang, ia kembali merebut kemenangan pada 2021, menegaskan bahwa dirinya masih menjadi penguasa trek tersebut. Tak hanya di Amerika Serikat, Marquez juga semakin dekat dengan rekor Giacomo Agostini di ajang balap MotoGP. Seperti yang kita tahu, Agostini adalah legenda dengan 122 kemenangan balapan dan 15 gelar juara dunia. Marquez kini berada dalam jalur yang memungkinkan untuk menyalip beberapa rekor Agostini, terutama jika ia terus menampilkan performa terbaiknya di musim 2025. Banyak yang bertanya, mampukah Marquez memecahkan rekor kemenangan Agostini? Jika melihat determinasi dan kemampuannya, bukan tidak mungkin Marquez bisa mencapai atau bahkan melampaui rekor tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, ajang MotoGP 2025 juga menghadirkan kejutan besar di MotoGP Argentina. Salah satu murid dari Valentino Rossi yang bergabung dalam VR46 Academy berhasil naik podium di sirkuit termas dari Rio Hondo. Hal ini membuat bos Ducati, Gigi Dalinya, memberikan komentar menarik. Dalinya mengaku terkejut dan bangga melihat perkembangan para pembalap binaan Rossi yang mulai mengancam dominasi pabrikan lain. Hal ini juga menambah persaingan sengit antara tim-tim di MotoGP musim ini. Dengan VR46 Academy semakin menunjukkan taringnya di kelas utama. Sementara itu, salah satu cerita menarik lainnya datang dari Lucio Cecchinello, bos tim LCR Honda. Ia mengaku tak menyangka bahwa Marc Marquez langsung bisa mendominasi Francesco Bagnaia di awal musim 2025. Bagnaia yang merupakan juara bertahan tentu diharapkan menjadi lawan berat bagi Marquez, namun Marquez mampu menunjukkan keunggulannya sejak awal musim, membuktikan bahwa ia masih memiliki kualitas sebagai juara dunia. Dengan berbagai fakta menarik ini, mungkin MotoGP 2025 semakin tak terduga. Akankah Marquez berhasil mendominasi? Bagaimana nasib para pecinta pembalap muda seperti murid Valentino Rossi? Kita tunggu saja kelanjutan persaingan seru di lintasan. Yuk kita simak liputannya. Berapa kali Marc Marquez juara MotoGP Amerika Serikat? Hal ini menarik diulas karena balapan seri MotoGP Amerika Serikat akan kembali bergulir. Tepatnya, MotoGP Amerika Serikat 2025 akan digelar di Circuit of the Americas, Kota Austin, pada 28 hingga 31 Maret 2025. Nama Marc Marquez sendiri difavoritkan menang di balapan tersebut. Marc Marquez diketahui kerap disebut sebagai Raja Kota. Hal ini tak terlepas dari kiprah manisnya tiap kali mentas di kota. Marc Marquez total sudah menang 7 kali di MotoGP Amerika Serikat. Marquez pertama kali menang di sana pada 2013. Kemudian, dia kembali meraih kemenangan pada musim 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan terakhir pada 2021. Setelah itu, Marquez gagal menambah koleksi kemenangannya di MotoGP Amerika Serikat.
Hal ini terjadi karena kondisi tubuhnya yang sempat didera cedera parah, hingga faktor motor yang tak kompetitif. Meski begitu, Marc Marquez masih jadi pembalap yang koleksi kemenangan paling banyak di kota. Dia ungguli Alex Rins yang mengemas 4 kemenangan di kota. Di belakangnya, ada Romano Fenati dan Maverick Vinales yang sama-sama koleksi 2 kemenangan di sirkuit tersebut. Marc Marquez pun kini difavoritkan tambah koleksi kemenangannya di MotoGP Amerika Serikat. Sebab, dia tengah dalam tren positif. Marc Marquez tak terbendung di awal MotoGP 2025. Dia sukses sapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama pada 2 seri awal MotoGP Thailand dan Argentina 2025. Dengan kondisi yang sedang gacor saat ini, peluang Marquez menambah kemenangan di kota terbuka makin lebar. Tak ayal, menarik menantikan MotoGP Amerika Serikat 2025. Marc Marquez sudah meraih 90 kemenangan Grand Prix. Dalam sejarah, tinggal 2 rider yang punya kemenangan lebih banyak yakni Valentino Rossi, 115, dan Giacomo Agostini, 122. Secara teori, mempertimbangkan adanya 22 seri dalam satu musim, Marc Marquez bisa saja sudah melampaui Rossi dan Agostini dalam 2 tahun alias durasi kontraknya dengan Ducati Lenovo saat ini. Agostini selaku penyandang rekor rider dengan jumlah kemenangan paling banyak pun ditanya bagaimana reaksinya jika Marquez kelak merebut rekornya tersebut. "Sudah pasti aku tidak mendoakannya sukses," celetuk Agostini. "Jelas aku tidak akan gembira, tapi sudah pasti aku akan memberinya ucapan selamat. Ia layak mendapatkannya." Agostini kemudian mengomentari soal kemungkinan Marc Marquez musim ini menyamai Valentino Rossi dalam hal 7 titel MotoGP dan 9 gelar juara dunia di seluruh kelas. "Tahun ini ia akan membidik gelar juara dunia yang ke-9 dan menyamai Rossi," ucap Agostini. "Jika ia sukses, target berikutnya adalah yang ke-10. Ia tidak akan memikirkan yang lain. Tapi kami, rider, semua pasti akan melakukan hal serupa. Menang itu bikin senang." Di kelas 500cc MotoGP, Giacomo Agostini menjadi pemilik 8 gelar juara dunia yang menjadi sebuah rekor. Rossi berada di posisi kedua dengan 7 titel, diikuti Marc Marquez yang sudah 6 kali juara dunia MotoGP. Sementara itu, keberhasilan murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli rengkuh podium di MotoGP Argentina 2025 bak mengaduk emosi dari bos Ducati, Luigi Dall'Ina. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu finish pada posisi ketiga. Dia masih kalah cepat dari Marc Marquez dan Alex Marquez yang menggondol tempat pertama dan 2. Hasil ini jelas layak disyukuri khususnya oleh Morbidelli. Pasalnya, murid Rossi tersebut akhirnya bisa kembali merasakan manisnya podium. Pada musim 2020, podium adalah hal yang lumrah baginya. Namun, situasi berubah usai badai cedera yang dia harus alami termasuk pada awal 2024 lalu. Momen podium ini disambut sukacita juga oleh Dall'Ina. Bos Ducati tersebut bahkan tak sanggup menutupi perasaan bahagianya atas pencapaian sang pembalap. "Franco kembali ke podium setelah lama absen," tuturnya, dilansir juara.net dari speedweek.com. "Mengingat perjuangannya membuat emosi saya teraduk. Ini adalah buah dari usaha kerasnya pada awal musim. Di samping itu, terima kasih kepada tim yang mendukung dan mempercayainya," sambung Dall'Ina. Terlepas dari hal itu, Ducati masih jadi kandidat kuat calon juara musim 2025. Selain Marc Marquez, adiknya, Alex juga tampil luar biasa. Dall'Ina bahkan merasa pengguna nomor start 73 itu sebagai sangat paling berat The Baby Alien sejauh ini. "Balapan Alex mungkin jadi yang terbaik sepanjang karirnya," tukasnya. Dia tidak hanya menunjukkan talenta tetap juga kedewasaan seorang veteran. "Sejauh ini, dia menjadi pembalap yang paling menyulitkan Marc," tambah Dall'Ina. Selanjutnya balapan akan diselenggarakan di Circuit of the Americas, Austin, Texas. Seri bertajuk MotoGP Amerika 2025 itu akan dihelat 29 hingga 31 Maret mendatang. Sementara itu, juara 8 kali memenangi MotoGP Amerika di Austin. Dalam ingatan para penggemar adalah dominasi Marc Marquez yang luar biasa di lintasan itu, di mana ia menang 7 kali, 6 diantaranya secara beruntun antara 2013 dan 2018.
Namun, kemenangan terakhir yang diraih oleh motor Tokyo di Texas, dan juga di kejuaraan dunia MotoGP, terjadi pada tahun 2023 melalui Alex Rins yang mengendarai RC213V dari tim satelit LCR. Tim yang dimiliki oleh mantan pembalap Italia, Lucio Cecchinello, ini mengalami episode kegembiraan baru di MotoGP Argentina, dengan Johann Zarco, yang bertarung memperebutkan podium pada sprint. Ia finish di urutan keempat. Sementara pada balapan minggu, pembalap Prancis itu melewati bertengger di P6. Kami sangat senang, tapi kami harus tenang karena Termas adalah trek di mana Honda selalu tampil bagus. Jelas Cecchinello dalam perbincangan dengan GP1. Hasil yang, bersama dengan langkah maju Joan Mir di tim pabrikan, tampaknya menunjukkan bahwa prototipe Jepang itu mulai meningkat. Saya mengharapkan sedikit peningkatan, karena itulah tren yang kami alami pada paruh kedua tahun lalu, jelas Lucio. HRC bekerja keras untuk 2024, dan hasil nyata pertama mulai terlihat setelah tes Misano. Kami telah mengambil langkah kecil di awal tahun dan kemudian satu langkah lagi pada September. Selama musim dingin, mereka terus bekerja. Pada tes Sepang, kami dapat melihat bahwa semua yang mereka bawa telah membuat peningkatan kecil. Jadi saya berharap untuk membuat langkah maju lagi, tetapi tidak sebesar langkah maju untuk berada di barisan depan, tutur Cecchinello. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kami harus menunggu sampai kami tiba di Eropa. Menempatkan 3 pembalap di posisi 10 besar adalah tanda yang jelas dari peningkatan, tetapi konfirmasi belum datang. Kini giliran sirkuit lain, Austin, di mana Honda meraih kemenangan terakhirnya bersama Rins dan LCR. Saya memiliki kenangan indah tentang itu, tetapi saya juga tahu bahwa Alex lah yang membuat perbedaan, bukan motornya. Di Austin, Rins selalu cepat. Dia memiliki cara untuk menafsirkan beberapa tikungan yang membuatnya menang banyak di tikungan cepat. Zarco akan mampu membuat perbedaan di Jerez atau Le Mans, tetapi di Austin kami tidak mengharapkan sesuatu yang besar. Pada kenyataannya, kami tahu bahwa kami bisa mengalami masalah dalam pengereman yang lebih berat, ucap pria Italia itu, meski belum pernah bekerja sama secara langsung dengan Marquez. Cecchinello mengenal Marc Marquez dengan baik karena lebih dari 1 dekade bekerja sama di Honda. Awal yang luar biasa dari pembalap Spanyol itu tidak mengejutkan. Kami semua tahu bahwa Marquez memiliki sesuatu yang lebih dan dengan mengendarai motor yang kompetitif seperti Ducati akan membuat perbedaan, jelasnya. Mungkin tidak ada yang menyangka dominasi yang jelas dan langsung ia tunjukkan atas Banaya. Bahkan Alex Marquez menempatkan dirinya di antara keduanya. Sementara kami mengharapkan pertarungan yang lebih dekat antara Marc dan Pecco. Lucio juga merupakan salah satu orang yang berpendapat bahwa Marc berada di atas angin di awal musim ini. Melihat bagaimana dia bermain dengan adiknya, baik di Thailand maupun di Argentina, dapat dimengerti bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih, imbuhnya. Nah sobat, bagaimana liputan tadi? Jika kalian suka dengan karya kami, kenapa tidak like dan subscribe channel ini, agar kamu tak ketinggalan video terbaru tentang dunia dan liputan MotoGP hari ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton. Dah. I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say